Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 11 UPW yang Bapak banggakan, hari ini kita akan mulai kembali pembelajaran MICE ya. Ini adalah mata pelajaran Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Nah, sebelum itu kita harus memahami dulu ruang lingkup industri yang ada di MICE, serta kita harus mengetahui juga apa sih fungsi MICE dan apa korelasinya dengan pariwisata. Nah, maka dari itu kita sama-sama mengkaji apa itu definisi dari MICE. Seperti kita ketahui bersama bahwa MICE itu adalah usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran. Atau biasa kita singkat sebagai MICE ya, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Yang selanjutnya disebut MICE adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang. Penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang ataupun jasa yang berskala nasional, regional, dan juga internasional. MICE ini ataupun MICE di saat ini itu lebih dikenal dengan istilah meeting industry. Jadi kita tahu sama-sama ya, jadi yang namanya MICE itu adalah pertemuan, ya, event pertemuan. Nah, di era pandemi sekarang ini justru MICE ini bisa kita lakukan dalam teknologi ya, jadi biasanya ke acara-acara konvensi gitu, meeting-meeting itu kita biasanya menggunakan Zoom ataupun ya banyak sekali aplikasi-aplikasi online ya, meeting online dan sebagainya. Nah, ini adalah sebagai landasan utama kita mempelajari MICE. Jadi ternyata MICE itu luas ya. Jadi MICE itu kurang lebih isinya adalah event management. Jadi memanajemen suatu event yang berkaitan dengan pariwisata. Nah, kenapa sih ini ada kaitannya dengan pariwisata? Karena pada dasarnya MICE ini adalah acara ataupun bagian produk dari pariwisata yang dimana mendatangkan turis, baik domestik ataupun asing. Nah, apa sih korelasinya dengan UPW? Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, fungsi MICE itu untuk apa sih, Pak Ryu? Fungsi MICE itu secara umum sebagai berikut. MICE itu menarik wisatawan domestik ataupun asing untuk menambah masa tinggal di destinasi, baik sebelum ataupun setelah acara berlangsung. Jadi kalau misalkan event MICE itu, ya, baik panitia ataupun peserta biasanya datang sebelum acara dimulai. Sebagai contoh, pengalaman Bapak ketika menjadi tour guide transfer in dan transfer out, H-1 acara, justru para visitor ataupun para audiens itu sudah hadir duluan untuk check-in dulu di hotel. Karena apa? Karena ya pastinya dalam kondisi jauh dari antar negara ya, jadi mereka membutuhkan waktu untuk istirahat sejenak untuk nanti fokus di acara yang memang ingin dia kunjungi, gitu kan. Jadi memang waktu untuk menginapnya itu lebih lama. Ketika waktu menginap lebih lama, maka ya, pemasukan bagi hotel semakin besar. Nah, yang kedua ini nih, jumlah perputaran uang sangat besar karena peserta MICE memberikan pemasukan lebih besar dibandingkan dengan wisatawan dengan tujuan wisata saja. Karena memang kita lihat sama-sama di gambar tuh ya, ada APEC Indonesia 2013. Itu kan petinggi-petinggi negara ya. Di situ ada presiden kita dulu, itu ada Bapak SBY dan berbagai pimpinan negara dari berbagai negara ya. Ya, di sana pasti tidak sendiri datang gitu kan. Jadi pasti ada jajaran-jajarannya ataupun ada ajudannya dan sebagainya gitu kan, dan datang ke Indonesia dan tidak menggunakan hotel yang kelas bawah, pastinya akan menggunakan hotel yang mewah gitu kan. Nah, apabila satu destinasi dikunjungi oleh peserta MICE, maka otomatis destinasi tersebut akan mendapatkan pendapatan daerah yang lebih tinggi. Nah, ini yang disebutkan di 3. Melalui MICE, suatu destinasi tujuan MICE lebih cepat berkembang karena tuntutan sarana dan prasarana penunjang kegiatan MICE serta peningkatan kualitas SDM di destinasi MICE. Jadi ketika turis asing datang menghadiri acara-acara besar yang ada di satu daerah, maka hotel pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, semakin tinggi penghasilan hotel, maka semakin tinggi juga pajaknya. Nah, inilah yang disebut dengan devisa. Ketika pajak hotel ini tinggi, tentu pajak tersebut akan masuk ke kas pemerintahan daerah. Dari kas pemerintahan daerah inilah yang nanti akan membangun sarana dan prasarana yang salah satunya menunjang untuk kegiatan pariwisata, diantaranya adalah kegiatan MICE. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang impact dari MICE ini cukup besar. Makanya kenapa sih orang ataupun negara-negara pada berebut untuk menjadi tuan rumah dari suatu acara-acara besar internasional gitu kan. Salah satunya Piala Dunia gitu kan. Karena apa? Karena dengan adanya acara-acara besar tersebut, maka dia akan menarik keuntungan yang besar. Dari mana? Dari uang-uang para
pesertanya gitu kan. Para pesertanya yang hadir ke negara tersebut. Ya, nanti kan ada akomodasi, belum makannya gitu kan. Belum nanti ada post program ya, program pendamping di mana nanti pada saat setelah acaranya dia bisa jadi tur ke daerah tersebut. Sebagai contoh pada saat itu ketika Kerajaan Arab Saudi datang ke Indonesia, setelahnya kan berlibur ke Bali gitu kan. Jadi itu adalah salah satu memang dampak dari MICE ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sebagai bukti ini adalah foto Bapak pada saat Bapak muda dulu sebagai pelaku industri MICE, tapi sebagai panitia ya, panitia teknis. Itu yang paling atas sebagai staf LO Konferensi Asia Afrika 2015. Terus yang keduanya itu adalah Indodefense 2014, itu bersama warga negara Ceko ya, dia sebagai eksibitor. Lalu yang ketiga Bapak di Malaysia itu sebagai staf eksibitor ya, itu bersama Miss Yuki Sakakibara, salah satu eksibitor dari Jepang. Nah, terus yang paling bawah itu Bapak bersama dua orang, itu adalah ayah dan anak dari Jerman, salah satu pelaku bisnis furniture yang ada di Jerman. Itu waktu itu fungsi Bapak sebagai guide dari ini transfer in dan transfer out. Jadi waktu itu fungsi Bapak adalah mengantarkan Miss Julia, namanya Miss Julia, ke hotel untuk bersiap-siap acara di G-Expo. Nah, ada acara Inakraf kalau nggak salah. Oke, kurang lebih seperti itu. Bukan Inakraf. Itu IFEX ya, Indonesia Furniture Expo. Oke, itu kurang lebih sedikit pengantar MICE itu sendiri. Insya Allah sebagai wawasan dan memang insya Allah yang Bapak dapatkan bisa Bapak sharing semua terkait mata pelajaran MICE ini. Oke. Meeting itu adalah suatu pertemuan ataupun persidangan yang diselenggarakan oleh kelompok orang yang tergabung dalam asosiasi, perkumpulan, atau perserikatan dengan tujuan mengembangkan profesionalisme, peningkatan sumber daya manusia, menggalang kerjasama anggota dan pengurus, serta menyebarluaskan informasi terbaru publikasi dan hubungan masyarakat. Jadi kurang lebih yang namanya meeting itu kita tahu ya, kalau misalkan di hotel-hotel itu kan ada meeting room, nah biasanya itu digunakan sebagai meeting antar instansi ataupun instansi dengan public internalnya gitu kan. Kenapa sih Pariu harus diselenggarakan di hotel ataupun di tempat yang di luar dari kantor dan sebagainya? Ini lebih kepada kondusif ya untuk hal-hal yang dibahas ataupun hal yang menjadi perbincangan selama meeting tersebut itu memang lebih intens daripada ketika berada di kantor yang memang nanti akan terganggu dengan beberapa rutinitas kantor lainnya. Jadi maka dari itu biasanya asosiasi ataupun instansi ketika menyelenggarakan meeting biasanya di satu tempat yang di luar dari kantornya untuk membahas satu rancangan. Biasanya rapat-rapat kerja awal gitu kan atau rapat evaluasi tahunan. Biasanya dia menggunakan hotel ataupun meeting room ya. Meeting room di hotel, ballroom dan sebagainya. Ini untuk menjaga kondusivitas acara dari meeting itu sendiri. Nah, maka dari itu kita sebagai organizer itu berperan sebagai penyelenggaranya. Jadi mempertemukan antar beberapa asosiasi dan sebagainya gitu kan. Dan skupnya lebih kecil daripada konvensi kalau misalkan meeting ya. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah salah satu produk dari MICE Meeting. Terus yang selanjutnya adalah insentif. Nah, seperti penjelasannya adalah insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Jadi, yang namanya insentif travel, ya di sini sebutnya kepanjangan insentif travel, itu adalah hadiah yang diberikan dari perusahaan kepada karyawan yang berprestasi, ya, ataupun hadiah dari perusahaan kepada kliennya yang memang sudah mencapai pembelanjaan ataupun pembelian di level tertentu. Nah, kenapa sih adanya imbalan ini untuk karyawan gitu kan? Karena ini adalah sebagai hadiah yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Dan fungsi kita sebagai anak UPW itu sebagai penyelenggaranya. Jadi kita yang menyelenggarakan acara jalan-jalan mereka gitu kan. Nah, ini yang selalu Bapak tekankan. Ketika kita berbicara insentif travel, maka ada faktor yang harus menjadi patokan utama dalam menyelenggarakan acara insentif travel. Itu adalah, yang pertama adalah acara tersebut tidak terlupakan seumur hidup. Lalu acara tersebut itu adalah pertama kali yang dia rasakan seumur hidupnya. Yang ketiga adalah mengandung kesan wow factor. Ya, jadi
tidak terlupakan, dan pengalaman pertama, dan ketiga adalah wow factor. Agar event yang dilaksanakan ataupun dirasakan bagi para karyawan yang berprestasi itu sangat berkesan. Karena ketika kita berbicara insentif ataupun bonus itu hanya berupa uang, berapapun jumlah uang pasti akan selalu kekurangan. Namun apabila perusahaan memberikan hadiah berupa perjalanan, maka perjalanan ini akan selalu diingat oleh karyawannya. Sehingga karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut yang mendapatkan hadiah insentif tersebut akan meningkatkan loyalitas ataupun kesetiaannya kepada perusahaan tersebut dan juga kinerja ke depannya setelah mendapatkan hadiah tersebut. Nah, ini adalah sebagai insentif travel. Nah, tugas kita sebagai anak UPW nanti ke depannya adalah sebagai tim penyelenggara. Oke, lanjut ya. Nah, kalau konferensi adalah pertemuan atau rapat untuk bertukar pendapat atau berunding tentang suatu permasalahan dihadapi secara musyawarah bersama ya. Bersama. Konferensi juga dapat digambarkan sebagai sarana komunikasi pribadi dengan kemungkinan bahwa hasil konferensi dapat dicapai melalui pemahaman bersama yang tidak mungkin melalui komunikasi tertulis. Jadi pada dasarnya yang namanya konferensi ini adalah rapat pertemuan dari antar instansi, antar asosiasi gitu kan. Jadi mereka bertemu di dalam satu tempat untuk membahas satu hal tertentu, ya, baik itu masalah penemuan satu teknologi kah, ataupun tentang kerjasama kah, gitu kan. Kalau misalkan kayak kemarin ya, kita tahu bahwa taksi gitu kan kerjasama dengan salah satu e-commerce, bukan e-commerce, salah satu ini online ya, penyedia jasa transportasi online gitu kan, terus kerjasama dengan taksi, itu kan berawal dari adanya meeting seperti ini ataupun konferensi seperti ini, sehingga terjadinya kerjasama. Nah, ini adalah fungsi dari konferensi ya, jadi pertemunya antar instansi, antar asosiasi untuk membahas satu hal tertentu, baik berupa kerjasama ataupun penemuan hal-hal baru ataupun bermusyawarah tentang kesepakatan yang ingin dicapainya, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk pameran, ya, pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata. Nah, kita lihat sama-sama ya. Jadi pameran itu kurang lebih seperti ini, terdiri dari beberapa booth, ya, dan di sana ada keramaian dan sebagainya gitu kan yang tidak kita temukan di era pandemi sekarang. Nah, di sana itu dia mempromosikan produk-produknya. Kalau sederhananya mungkin kalian kenal bazar ya, tapi ini lebih skupnya lebih besar dari bazar. Karena biasanya ataupun pameran seperti kita ketahui bahwa terbagi menjadi dua, ada B2B, ada B2C. Nah, kalau misalkan bazar itu dia lebih ke B2C karena dia menemukan antara produsen kepada konsumen langsung gitu kan, distributor kepada konsumen. Jadi belinya hanya satu dua. Nah, melainkan kalau misalkan B2B itu biasanya dari produsen bertemu dengan para distributor dan membelinya itu dalam jumlah yang besar agar distributor tersebut menjual kembali atau kita sebut biasanya reseller ya kalau kita paham. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu pameran. Nah, ini gambar ini cukup menjelaskan gitu kan, ada yang jualan pakaian gitu kan, ada yang jualan handicraft gitu kan. Ada yang jualan berbagai macam ini ya, apa namanya, kerajinan tangan dan sebagainya gitu kan. Nah, ini adalah bagian dari pameran. Jadi memamerkan produk untuk mempromosikan. Ya. Nanti kita akan bahas produk-produk tersebut di segmennya masing-masing, di poinnya masing-masing. Namun ini adalah gambaran secara utuhnya supaya kalian lebih memahami apa itu MICE, dan MICE itu memang adalah bagian dari usaha perjalanan wisata yang dimana ilmu ini kurang lebih kalau misalkan orang awam berkaitan dengan MICE ini lebih ke event management. Jadi bagaimana kita merange suatu acara gitu kan, agar acara tersebut bisa dinikmati oleh para visitor ataupun para audiens gitu kan, ataupun bagi para klien. Nanti kita akan belajar tentang struktur bisnis dari MICE itu sendiri. Jadi kurang lebih itu pemahaman pada hari ini, dan ini ada tugas dari Bapak. Buatlah 3 pertanyaan seputar MICE yang dimana memang kalian belum mengerti kolerasi ataupun hubungannya dengan MICE dan tourism. Jadi kalian bikin pertanyaan 3 ya, menggunakan WPS Word ya, lalu seperti biasa di attach ke Google Classroom yang nanti Bapak sharekan linknya ya, ataupun bisa melalui langsung klik di sini. Juga ini ada bagian dari tugas seperti biasa yang Bapak tugaskan ya, yang langsung di attach. Itu nanti kalian bikin 3 pertanyaan. 3 pertanyaan seputar MES. Nah, 3 pertanyaan itu harapan Bapak adalah kalian tidak nyontek ke teman-teman kalian. Ini pertanyaan khusus dari kalian ke Bapak
apa itu mais yang memang kalian tidak mengerti, di bagian mananya tidak mengerti, supaya pembelajaran selanjutnya Bapak bisa lebih mendetailkan supaya kalian lebih mengerti, dan Bapak juga mengerti apa ingin kalian di poin manakah kalian ingin lebih paham mais itu seperti apa. Ya, jadi kalian buat 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan yang memang kalian masih bingung masih itu seperti apa. Harapan Bapak adalah kalian sudah mengerti seutuhnya. Namun Bapak minta 3 pertanyaan supaya bisa Bapak lebih dalam lagi membuat penjelasan terkait dengan mais. Oke, itu aja dari Bapak. Jangan lupa hasil dari hari ini kalian catat dalam buku kalian, buku mais, minimal 1 paragraf. Untuk sebagai modal absensi di minggu berikutnya. Dan absensi minggu hari ini itu adalah hasil dari pembahasan yang ada di minggu lalu. Ya, itu aja dari Bapak. Mohon maaf bila salah kata. Semoga kalian semua sehat selalu. Sekian materi mais kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.